Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dengan penuh ucapan syukur buat bangun pagi hari ini saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 atau pada tanggal 24 Adar 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita. Diambil dari kitab Keluaran 24 ayat 2 sampai 3 yang berkata demikian saudaraku. Dan Musa datang mendekat kepada Yahweh dengan sendirian, tetapi mereka tidak boleh mendekat juga. Umat itu tidak boleh naik bersamanya. Kemudian datanglah Musa dengan menceritakan seluruh firman Yahweh serta seluruh keputusan-keputusan kepada umat itu, dan seluruh umat itu menjawab dengan satu suara dan mereka berkata, kami akan melakukan segenap firman yang telah Yahweh ucapkan. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang Israel mengikat perjanjian dengan Bapa Yahweh, saudaraku. Saudaraku, saat di Gunung Sinai ini waktunya cukup panjang, saudaraku, bangsa Israel berkemah, di mana Bapa Yahweh turun menyatakan dalam kemuliaannya, saudaraku. Dan disinilah dua loh batu dalam aksara Debarut atau 10 perintah Bapa Yahweh turunkan. Namun bukan itu saja, saudaraku. Perintah-perintah lain juga Bapa Yahweh berikan kepada bangsa Israel melalui Moses, saudaraku. Dan apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh melalui perantara Moses menyampaikan kepada bangsa Israel, dan mereka berkata dengan satu suara yang berkata, kami akan melakukan segenap firman yang telah Yahweh ucapkan. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, betapa peristiwa itu bila kita bayangkan, saudaraku, sesuatu fenomena yang luar biasa karena kemuliaan Bapa Yahweh dengan nyata dapat dilihat oleh bangsa Israel pada waktu itu, saudaraku, saat Bapa Yahweh memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Peristiwa demi peristiwa terjadi, saudaraku. Sesuatu hal yang tentunya nilainya tidak dapat dinilai dengan apapun, saudaraku, karena menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Bapa Yahweh yang begitu dahsyatnya, saudaraku. Namun saudaraku, bila kita lihat, mereka mengatakan mereka akan melakukan semuanya. Namun dapat kita lihat, saudaraku, selanjutnya firman akan mencatat saat Mose naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Mereka baru mengatakan hal itu dan mereka menyaksikan mukjizat yang begitu dahsyat, kemuliaan Bapa Yahweh yang begitu dahsyat, saudaraku, karena kebesaran dan keagungan Bapa Yahweh turun ke atas bangsa Israel melalui fenomena-fenomena di Gunung Sinai. Namun selama 40 hari ditinggal Mose, mereka goyang, saudaraku. Dan akan terjadi suatu peristiwa di mana mereka akhirnya menyembah, membuat patung lembu emas, saudaraku. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Dengan cepat mereka mengatakan, kami akan melakukan seluruh perintah dan ketetapan itu. Namun belum sampai waktu 2 bulan, saudaraku, belum sampai 40 hari saat Mose berada di Gunung Sinai, mereka goyang, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Inilah menjadi renungan bagi kita, betapa kuasa si jahat terus mempengaruhi manusia. Sejak kejatuhan manusia pertama diciptakan, maka kuasa si jahat juga bekerja, saudaraku. Ini yang menjadi kewaspadaan bagi kita. Dan ini berlaku juga tentunya sampai saat kita sekarang ini. Dan kita harus dapat memahami hal ini tentunya, saudaraku. Karena kejatuhan-kejatuhan ataupun apa yang terjadi oleh bangsa pilihan ini, saudaraku, ini sudah merupakan suatu gambaran juga bagaimana perjalanan iman orang-orang yang percaya, saudaraku. Sehingga kita dituntut untuk merenungkan Torah ini siang dan malam agar kita jangan jatuh seperti bangsa pilihan ini, saudaraku. Saat mereka melakukan eksodus atau melakukan keluar
dari tanah Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu di tanah Kanaan, saudaraku. Ini yang menjadi renungan. Si jahat tetap terus bekerja saat Mose nanti naik ke atas gunung Sinai, saudaraku. Dan hal ini juga terjadi di zaman kita, bahkan sampai zaman nanti selesai, saudaraku. Kuasa si jahat terus bekerja. Disinilah kewaspadaan kita, disinilah ketelitian kita, disinilah kemampuan kita untuk mengendalikan apa yang memang kita sudah dengarkan dalam firman, sehingga kita tidak digerus oleh rancangan si jahat yang membawa kita untuk keluar dari rancangan Bapa Yahweh untuk membawa kita dalam keselamatan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena sasaran bagi si jahat adalah orang-orang yang memang sudah menerima kebenaran ini, saudaraku. Mari saudaraku kita kuatkan, kita terus jangan kendor-kendor, saudaraku, karena memang hidup ini adalah perjuangan, saudaraku. Dan hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan yang akan datang dalam kehidupan keabadian, saudaraku. Dan lewat renungan firman ini, saudaraku, bangsa Israel yang begitu cepat untuk mengatakan kami akan melakukan semua perintah dan ketetapan itu. Juga hal ini tentunya menjadi kekuatan besar bagi kita. Setelah kita mengerti lewat pengajaran, lewat firman yang didengarkan, saat ibadah sabat kita, maupun saat kita mendengarkan firman, saat kita membaca firman, hal sesuatu yang menjadi perintah, teguran, ketetapan yang Bapak Yesus sudah tetapkan yang harus kita lakukan. Kita berjuang untuk melakukan itu, saudaraku. Karena itulah bagian kita saat ini, saudaraku. Dan si jahat terus, firman di Efesus mengatakan seperti singa mengaung-ngaung, saudaraku. Dan dia siap untuk menerkam. Artinya kita juga jangan lengah, saudaraku. Jangan seperti bangsa Israel ini, saudaraku. Mereka akhirnya bersungut-sungut dan lengah. Belum seusia panen jagung, saudaraku, mereka sudah kembali kepada penyembahan kepada patung lembu emas. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, untuk meneguhkan kita. Kita jangan goyang. Mungkin permasalahan diizinkan ada, namun kita kembalikan semuanya, saudaraku. Kita harus datang kepada Bapa Yahweh, bukan kita terpengaruh oleh permasalahan itu sehingga kita tergerus dan kita jatuh, saudaraku. Tentu ini yang sangat tidak kita inginkan dalam kita menjalani kehidupan kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman, dalam perjuangan kita. Dari tempat ini kita sesama berdoa, saudaraku. Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun kita kerjakan dalam sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa yang mau melakukan hukum, perintah, dan ketetapannya. Kita tidak dipermalukan, dan janji firman ada keselamatan dalam kehidupan kita dan kehidupan kekekalan kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.